Bab 3. Agama, tahayul yang diperhalus. Orang-orang yang memiliki pandangan sinis terhadap agama menganggap tahayul sama dengan agama. Agama hanya lebih sistematis sedikit. Apa bedanya agama dan tahayul? Kepercayaan yang benar, kepercayaan yang bagaimana? Kepercayaan yang benar harus dibuktikan oleh fakta yang dapat dipercaya. Kepercayaan yang benar berdasarkan fakta dan bukti yang nyata dan jelas. Sebaliknya, tahayul percaya kepada apa yang belum tertentu nyata. Seperti orang-orang yang di kampung yang memiliki gaya pemikiran tahayul ingin mengandalkan sesuatu. Namun, mereka tidak memiliki kitab suci agama, khotbah, pengajaran, maupun doktrin. Mereka hanya mendengar sejak dulu dari orang-orang sebelumnya. Tidak dapat mencari bukti, tetapi mereka percaya dengan sungguh-sungguh. Itulah tahayul. Jikalau ada orang yang percaya sesuatu walaupun hal itu tidak nyata dan belum ada bukti, ia sedang ditipu. Tidak nyata dan tidak memiliki bukti, tetapi percaya, ia benar-benar tertipu. Mereka menganggap bahwa itulah kepercayaan. Pemikiran seperti itu sangatlah salah. Oleh karena itu, sebelum memilih suatu kepercayaan, penting sekali memastikan fakta yang nyata. Namun, meskipun hal itu sudah nyata dan memiliki bukti yang jelas, ada orang-orang yang masih tidak percaya. Mereka juga tertipu. Mengapa? Jelas itu fakta dan buktinya nyata tetapi tidak percaya, jadi mereka menipu diri sendiri. Sangat berbahaya jikalau percaya sesuatu yang belum dibuktikan, hanya ikut-ikutan orang lain. Apabila suatu hal adalah sebuah fakta, pasti ada bukti. Ilmuwan yang bernama Martin Bentley berkata, lebih berharga segenggam fakta daripada perdebatan sebanyak muatan satu truk. Apabila fakta muncul, perdebatan akan berakhir. Apabila sudah ada bukti, tidak perlu lagi berdebat. Ketika mencari kepercayaan yang benar, kita memerlukan hikmat yang dapat membedakan apa yang kita percaya itu fakta atau tidak. Seandainya kita membeli sepasang kaos kaki, tidak begitu bermasalah walaupun salah beli karena pengaruhnya hanya 1 bulan saja. Namun, jikalau salah memilih agama, nasib yang kekal ditentukan oleh pilihan itu, dan bukan hanya dirinya, melainkan semua keluarganya juga terkena pengaruh. Dengan demikian, sangat penting mencari kepercayaan yang benar. Seluruh kehidupan tergantung pada kepercayaan itu. Ketika memilih agama, ada beberapa unsur yang harus dilihat. Pertama, apa yang dipercayai oleh orang-orang yang menganut agama itu? Banyak orang tidak dapat menjawab jika ditanya apa yang Anda percayai, walaupun mereka sudah memiliki suatu kepercayaan. Kita seharusnya dapat menjawab dengan jelas apa yang kita percaya. Kedua, bagaimana percaya? Ketika kita percaya, apakah boleh percaya hanya dengan hati saja? Tidak demikian. Kepercayaan yang benar menghasilkan perbuatan dan kehidupan yang benar. Ketiga, apa yang dipercaya itu memang fakta atau tidak? Keempat, apakah ada bukti yang nyata? Kelima, adakah kitab suci yang memuat kebenaran yang tidak akan berubah selamanya? Jika tidak ada kitab suci, tidak ada patokan dan tidak dapat mengukur. Kebenaran tidak berubah, walaupun dunia dan zaman berubah. Sebagaimana satu rumusan matematika tidak berubah selamanya. Kebenaran yang tidak berubah harus termuat dalam kitab suci. Hal-hal inilah yang harus dilihat. Ketika percaya sesuatu, apakah objek kepercayaan itu eksistensi yang berkepribadian? Batu atau pohon tidak memiliki kepribadian. Jikalau objek tersebut dapat dilihat dengan mata manusia dan dapat dipegang dengan tangan manusia, tidak perlu dipercaya. Apa yang dapat dilihat atau dapat dipegang, semuanya akan berubah. Dan hal itu di bawah derajat manusia, tidak ada yang melebihi manusia. Juga kita perlu melihat agama dan kepercayaan itu menghasilkan orang-orang dengan kehidupan seperti apa. Tuhan Yesus pernah berkata demikian. Tuhan, ketika kami sulit mengetahui apakah agama itu agama yang benar, atau apakah jalan itu jalan yang benar, bagaimanakah kami dapat membedakannya? Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Buah adalah penting hasil perbuatan. Apa buah hasil perbuatan mereka? Sekarang musim panas. Ketika baru mulai berbuah, kita belum mengetahui buah kesemuk itu akan manis atau sepat. Setelah masuk musim gugur, kita memetik buahnya dan memakannya. Dengan demikian, kita dapat mengetahui kesemuk itu manis atau sepat. Dari buahnya, kita dapat mengetahui tentang pohon itu. Begitu juga tentang agama. Kita dapat menilai dengan melihat negara mana dan bangsa apa yang menganut agama itu. Karena itu penting juga dilihat dari segi sejarah. Apakah agama itu sudah lama diakui dalam sejarah manusia? Agama yang tiba-tiba muncul adalah agama sesat. Agama yang baru adalah agama sesat karena tidak ada dasar yang dapat diakui secara historis. Agama apa yang berjalan bersama sejarah?
menangani perubahan sejarah, memberi pengaruh yang indah dalam sejarah, membawa buah dan hasil yang indah. Kita dapat mengetahui agama itu agama apa jika meneliti dari sudut pandang sejarah. Hal-hal inilah yang harus kita amati ketika memilih agama. Apakah memiliki kebenaran yang masuk akal dan dapat dipercayai oleh siapapun secara universal? Kemudian, kita harus melihat apakah objek kepercayaan itu memang oknum yang esa, mutlak, dan maha kuasa. Untuk apa kita percaya objek yang tidak memiliki kuasa apa-apa? Ketika kita percaya sesuatu, objek kepercayaan itu harus memiliki kuasa supaya kita dapat mengandalkannya dan dapat mengeluhkan kesulitan kita. Tidak boleh percaya kepada objek yang tidak dapat berbuat apa-apa, hanya berdiri begitu saja. Setelah itu, kita harus melihat bahwa agama itu memberi makna apa dalam kehidupan. Jika tidak memberi makna kehidupan, hal itu menjadi takhayul. Karena diberikan makna kehidupan, kita melimpah dengan sukacita dalam kehidupan, merasa kehidupan berarti dan bersyukur atas kehidupan yang berbahagia ini. Kita merasakan arti kehidupan. Inilah agama yang benar. Ketika kita memilih agama, kita harus melihat dari sudut-sudut ini dengan serius. Dan juga, walaupun telah memilih agama dan sedang menganut suatu agama, kita harus menilai lagi sesuai dengan apa yang diutarakan di atas. Apa yang dipercaya? Bagaimana percaya? Apakah ada fakta dan bukti yang nyata? Adakah kitab suci mereka memuat kebenaran yang tidak berubah? Adakah objek kepercayaan memiliki kepribadian? Orang-orang yang seperti apakah yang sudah dihasilkan oleh agama itu? Apakah diakui dalam sejarah? Apakah memiliki kebenaran yang universal, yang dapat dipercaya oleh siapapun, dimanapun? Apakah objek kepercayaannya esa, mutlak, dan memiliki kuasa yang tak terbatas? Apakah agama itu memberi makna kehidupan bagi orang yang memiliki agama itu? Apakah objek kepercayaan itu memang sungguh-sungguh memiliki kekuatan yang dapat memecahkan masalah hidup manusia? Kita harus mencari objek kepercayaan dengan sudut pandang seperti ini. Jikalau kita melihat dengan sudut pandang seperti ini, kita akan dengan jelas melihat perbedaan agama dan takhayul secara alamiah. Saya dibesarkan dalam keluarga yang sangat keras menyembah takhayul. Dalam keluarga kami ada 7 jenis objek kepercayaan. Ibu saya pergi ke wihara 2 kali dalam setahun. Bapak saya orang yang menganut Konfusianisme nominal. Namun, apabila terjadi masalah yang sulit, ia tidak mencari Buddha maupun Konfucu, melainkan mencari dukun. Di dalam rumah saya berdiri patung dewa penjaga rumah. Keluarga kami menyembah dewa gunung, dewa laut, dan juga dewa dangdang atau dewa penjaga desa. Hal-hal inilah disebut takhayul. Ibu saya terlihat sebagai orang beragama Buddha, tetapi itu pun menjadi takhayul. Mungkin banyak keluarga di Korea memiliki kepercayaan seperti ini. Bukan hanya keluarga kami saja. Agama bukanlah takhayul.